Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 5 Amanah, kelas 5 Fatona, dan juga kelas 5 Sidik? Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam tentang organ gerak hewan. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, anak-anak bisa memahami materi pada hari ini dengan baik ya. Kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Jadi anak-anak semua, hari ini kita akan belajar KD 3.1 tentang menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita coba simak video berikut ini. Anak-anak semuanya, dari video tadi kita bisa lihat ada beberapa makhluk hidup, kan? Coba kalian sebutkan makhluk hidup apa saja yang ada dalam video ini. Ya, benar sekali, ada manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Dari ketiga makhluk hidup tersebut, hidup ini memiliki salah satu ciri, yaitu bergerak. Jadi, ciri makhluk hidup itu bisa bergerak ya anak-anak semuanya. Dan dari ketiga makhluk hidup tersebut ada dua makhluk hidup yang hampir memiliki cara bergerak yang hampir sama dan juga organnya hampir sama. Apa saja itu? Kita sudah pernah membahasnya di materi bahasa Indonesia lalu tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi, sudah tahu sistem gerak atau organ gerak pada hewan dan manusia itu hampir sama. Sehingga manusia dan hewan dapat bergerak menggunakan alat geraknya. Kira-kira apa itu bergerak? Ada yang tahu? Anak-anak semuanya, ternyata bergerak adalah proses berpindah tempat atau berubah posisi, baik itu sebagian atau seluruh bagian dari tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kita dapat mengetahui garis besar bergerak itu adalah berpindah tempat. Seperti itu ya. Nah, ada berapa macam alat gerak itu? Jadi alat gerak itu ternyata ada. Yang pertama adalah alat gerak aktif, dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Sehingga alat gerak itu ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yang digunakan adalah otot dan alat gerak pasif yang digunakan adalah tulang. Berikut adalah gambarnya. Jadi anak-anak di sini kita bisa tahu bahwa yang warna putih di sini adalah tulang sebagai alat gerak pasif, dan yang berwarna merah ini yang ibu tunjuk adalah alat gerak aktif atau otot. Alat gerak aktif tadi kita sudah diberitahukan bahwa adalah otot. Nah, kenapa otot? Karena otot memiliki suatu senyawa yang dapat membuat kita atau hewan menjadi dapat bergerak. Nah, jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka nanti tulang juga akan ikut bergerak. Sudah paham ya? Jadi yang bisa menggerakkan tulang kita adalah otot. Selanjutnya, alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah tulang. Nah, ini adalah rangka atau tulang dari manusia. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena sebenarnya tulang ini tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan otot. Meski begitu, tulang tetap memiliki peran besar dalam sistem gerak hewan dan manusia. Dalam sistem gerak, tulang merupakan tempat melekatnya otot atau menempelnya otot. Nah, anak-anak semuanya, seperti pada judul tadi, kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan atau organ pada hewan. Kira-kira apa saja alat gerak pada hewan ini? Nah, sebenarnya ada bermacam-macam, tapi kita akan belajar beberapa dulu. Yang pertama, alat gerak hewan berupa sayap. Yang kedua, sirip. Yang ketiga, kaki. Dan yang keempat, otot perut.
ini adalah contoh beberapa hewan yang menggunakan alat gerak seperti yang kita sebutkan tadi. Anak-anak semuanya, alat gerak hewan ini tidak hanya digunakan untuk bergerak, tapi mereka bisa juga menggunakannya untuk memegang, berjalan, berlari, atau melompat, dan sebagainya. Sebenarnya masih ada alat gerak hewan yang lain, tapi kita belajar beberapa dulu. Nah, yang pertama, hewan yang bergerak dengan sayap. Ini adalah contoh ya. Jadi, mayoritas hewan yang bergerak dengan sayap adalah unggas. Di sini, ibu memperlihatkan gambar-gambar beberapa burung. Coba kalian sambil berpikir kira-kira hewan apa lagi yang bergerak dengan sayap selain burung. Yang kedua, hewan yang bergerak dengan kaki. Tentunya anak tidak asing ya. Jadi banyak sekali hewan yang bergerak dengan kaki. Coba kalian sambil pikirkan hewan apa lagi yang bergerak dengan kaki. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan otot perut. Ada beberapa hewan yang bergerak dengan otot perut itu biasanya adalah reptil ya. Contohnya hewan-hewan seperti ini. Ada ular, ada siput, dan juga ada cacing bergerak dengan otot perutnya. Selanjutnya adalah hewan yang bergerak dengan sirip. Tentunya anak-anak tahu bahwa hewan yang bergerak dengan sirip mayoritas adalah ikan. Nah, coba kalian bayangkan juga kira-kira hewan apa yang bergerak dengan sirip. Tadi di gambar sebelumnya tentang hewan yang bergerak dengan kaki, kita melihat ada kelinci. Nah, kita coba hari ini kita membahas tentang kelinci. Di sini ada gambar kelinci. Nah, jika diperjelas lagi, sistem gerak pada kelinci adalah seperti ini. Jadi terdapat tulang di dalamnya yang berbentuk seperti ini ya. Nah, kira-kira jika kita melihat kelinci, apa menurut anak-anak alat gerak yang digunakan oleh kelinci? Ya, benar sekali. Kelinci itu bergerak menggunakan kakinya dan dia termasuk binatang mamalia. Apa itu binatang mamalia? Binatang mamalia merupakan binatang yang berciri memiliki kelenjar susu pada betinanya yang menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Fungsi kaki pada kelinci ini untuk melompat ya, sehingga alat gerak kelinci sudah kita ketahui bahwa adalah kaki. Kaki belakang kelinci terlihat lebih kuat dan panjang supaya bisa melompat dengan tinggi. Nah, sekarang kita coba tengok gambar ini, ada kelinci dan juga ada siput. Mereka sedang berbalapan nih. Kira-kira kalau anak-anak lihat dari kedua gambar ini, apa perbedaan alat gerak kedua hewan tersebut? Coba kalian ingat-ingat lagi materi sebelumnya tentang alat gerak yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Jadi perbedaan alat gerak kedua hewan tersebut yaitu kelinci dan juga siput adalah kalau kelinci bergerak menggunakan kaki sedangkan siput menggunakan otot perutnya. Selanjutnya, kita tadi sudah menyebutkan banyak hewan dan juga alat geraknya. Nah, kira-kira hewan ini kalau misalkan dikelompokkan itu ada berapa kelompok hewan? Nah, kelompok hewan berdasarkan susunan tulang belakangnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok hewan vertebrata, yaitu kelompok hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Selanjutnya yang kedua adalah kelompok avertebrata atau yang biasa disebut dengan invertebrata. Jadi avertebrata ini merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Diingat-ingat kalau vertebrata ya, jadi anak-anak kalau kita lihat vertebrata itu punya tulang belakang, sedangkan A kalau di depannya ada kata ada huruf A atau in, ada kata in atau
Huruf A itu artinya tidak memiliki. Kira-kira contoh hewannya seperti apa? Nah, ini adalah contoh hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Ada burung, jerapah, kelinci, kucing, ular, dan juga katak. Kemudian kalau avertebrata seperti apa? Kalau avertebrata itu contohnya adalah serangga, kemudian ada siput, semut, dan juga ada cacing. Anak-anak semuanya sebenarnya kalau misalkan kita tengok lagi dari hewan vertebrata dan avertebrata ini umumnya memiliki alat gerak yang serupa. Misalnya kalau misalkan kita lihat nih, ini burung dan ini lebah. Mereka sama-sama menggunakan alat geraknya itu sama. Namun kalau kita bedakan sesuai dengan ada atau tidaknya tulang belakang, maka burung merupakan vertebrata dan juga lebah merupakan avertebrata. Kita juga bisa melihat misalkan adalah kucing. Kucing bergerak menggunakan kaki. Semut juga berjalan menggunakan kaki. Namun kucing memiliki tulang belakang sedangkan semut tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata dan avertebrata bisa kita lihat dalam bagian berikut ini. Nah, hewan vertebrata itu bisa dibedakan menjadi berdarah panas dan berdarah dingin. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian invertebrata atau avertebrata itu ada yang dengan kaki dan tidak memiliki kaki. Nah, contohnya adalah ini ya, hewan-hewan yang merupakan vertebrata dan ini adalah hewan-hewan yang termasuk avertebrata. Nanti anak-anak bisa cari kembali di buku kalian atau bisa mencari materi secara online ya supaya lebih jelas. Nah, selanjutnya supaya lebih jelas kita akan mencoba mencari tahu perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu yang pasti yang pertama memiliki tulang belakang. Yang kedua, mereka memiliki struktur tubuh yang cenderung sempurna atau hampir utuh, misalkan punya kepala, leher, badan, dan juga kaki. Yang ketiga, mereka memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Yang keempat, memiliki jantung dan sistem peredaran darah tertutup. Dan yang terakhir, mereka memiliki otak yang berkembang. Sedangkan pada avertebrata, yang pertama tentunya mereka tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, struktur tubuh mereka itu sederhana. Selain itu, alat pencernaan mereka juga sederhana dan susunan syaraf berada di perut mereka. Nah, anak-anakku, mari kita coba diskusikan sedikit tentang materi hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang alat gerak pada hewan dan juga kita membahas kelompok hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Nah, tadi kita juga sudah melihat ya, antara kelinci dan juga siput itu ada perbedaannya. Nah, sekarang kita coba diskusikan lagi kira-kira perbedaan antara dua hewan ini. Selain mereka itu berbeda pada alat geraknya, apa saja yang berbeda pada mereka? Nah, pada kelinci, ia merupakan vertebrata. Gerakannya lincah dan cepat, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu, kemudian alat geraknya sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Dan dia berkembang biak dengan beranak. Kemudian kalau siput, dia termasuk kelompok hewan avertebrata. Gerakannya lambat, berpindah tempat seolah merayap. Siput memiliki cangkang keras di luarnya sebagai pelindung. Alat geraknya berupa kaki, perut lebar, dan juga pipi. Siput berkembang biak dengan bertelur. Tugas hari ini sangat mudah sekali. Silakan anak-anak untuk mengidentifikasi 5 hewan yang ada di sekitar rumahmu
Dan nanti kerjakan di buku tulis dengan dibuat dalam tabel seperti contoh berikut. Di sini Ibu mencontohkan hewan kelinci. Nah, nanti nama organ geraknya adalah kaki, fungsinya untuk meloncat, dan dia termasuk kelompok hewan vertebrata. Kalau sudah difoto dan nanti dikirimkan pada Google Classroom sesuai dengan tugasnya di Google Classroom. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.